Pernah gak sih kepikiran atasan gue ini sebenarnya pimpinan yang baik atau cuma sekedar punya jabatan doang? Ini kadang kita kerja bukan karena gaji doang ya kan, tapi juga karena siapa yang mimpin. Kalau punya atasan yang suportif, ya kerja jadi semangat tentunya. Tapi kalau dapat yang modelan saya selalu benar, tiap hari ke kantor rasanya kayak dihitung mundur ke hari pensiun tentunya. Ibaratkan tempat kerja kita ini adalah sebuah kapal, dan atasan itu adalah seorang kaptennya. Kapten yang baik itu bukan cuma duduk di ruang kendali dan kasih perintah, tapi juga gimana bikin kru tetap semangat dan juga asik kerjasama, supaya kapal sampai tujuan dengan selamat. Kalau kaptennya cuek ataupun otoriter tanpa arah yang jelas, bisa-bisa kapalnya malah jadi karam. Gue yakin banyak yang pernah ngalamin ini. Ada atasan yang bikin suasana kerja adem, tapi ada juga yang bikin kita mikir, gimana ya caranya resign tapi tetap dapat gaji? Nah, sebenarnya atasan yang baik itu kayak apa sih? Apakah dia yang selalu tegas? Apakah dia yang friendly dan dekat sama bawahan? Atau justru dia yang diem-diem aja tapi kerjaan selalu beres? Nah, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like dan share supaya channel ini semakin berkembang. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kepemimpinan di instansi pemerintah, ada standar yang udah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk di Permenpan RB. Tapi kalau kita turunin ke level yang lebih realistis, atasan yang baik itu setidaknya punya beberapa ciri yang bisa kita rasain langsung nih di dunia kerja. Nah, yang pertama itu dia bisa jadi pimpinan dan bukan hanya cuman bisanya jadi bos gitu ya. Atasan yang baik itu bukan cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi juga dia bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Dia bukan sekedar duduk di kursi jabatan, tapi bisa bikin timnya maju. Ya, pernah lihat bos yang cuma delegasiin semua tugas, tapi bawahannya itu nggak ngerti gitu ya. Dia harus ngapain, harus kemana gitu ya. Nah, itu bukan pimpinan, itu namanya pengawas proyek. Ya, ibaratkan kalau kita di dapur restoran gitu, dia itu bukan hanya seorang chef yang cuman berdiri teriak-teriak sambil nunjuk, tapi dia juga siap pegang pisau, ngoreksi rasa, dan bantu plating kalau perlu. Jadi kalau ada masalah di dapur, dia nggak nyalahin tukang cuci piringnya doang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah paham aturan tapi fleksibel. Nah, ini agak susah memang ya. Di instansi pemerintah itu aturan itu sangat ketat sekali. Tapi atasan yang baik tahu kapan harus tegas, kapan harus fleksibel juga. Dia mengerti kalau ada peraturan yang harus ditegakkan, tapi juga paham kalau ada kondisi yang butuh solusi, bukan sekedar prosedur tentunya. Nah, atasan yang baik itu kayak polisi lalu lintas, yang tahu kapan harus membiarkan kendaraan jalan terus, kapan harus memberhentikan, dan kapan harus mengatur supaya semuanya lancar. Kalau semua patuh aturan tanpa lihat kondisi, ya macet total ya kan? Tapi kalau sembarangan kasih kelonggaran, nanti malah chaos sih sebetulnya. Makanya harus bisa melihat situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga adalah bisa menghargai bawahan. Nah, ini yang agak sering kelupaan oleh pimpinan-pimpinan. Ada atasan yang kalau dikasih ide baru, reaksinya cuman, ya udahlah, nanti saya pikirkan gitu ya. Terus nggak ada kabar lagi habis itu ya. Atasan yang baik itu bukan cuman bisa denger, tapi juga kasih feedback ya. Dia harus ngerti kalau apresiasi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal pengakuan. Nah, kerja di kantor itu mirip kayak main band ya. Kalau atasan cumannya maunya jadi vokalis yang paling kedengeran, tapi nggak peduli sama drummer, sama gitaris, atau sama pemain bass, gitu ya, lagunya ya bakalan berantakan. Ya, atasan yang baik itu tahu kapan harus kasih ruang buat timnya bersinar, dan bukan sekedar nyuruh-nyuruh tanpa apresiasi. Nah, yang keempat, nggak anti kritik ya. Pernah nggak ketemu atasan yang kalau dikasih masukan tuh langsung bilang, kamu tuh masih muda, pengalaman belum seberapa. Nah, ini udah jelas ya, ini contoh yang nggak ideal gitu ya. Pemimpin yang baik itu justru senang kalau ada ide ataupun kritik yang membangun, bukannya malah menjadi baper. Tapi malah jadikan itu bahan buat perbaikan ke depan. Nah, kritik itu kayak kaca spion mobil sebetulnya ya.
Bukan buat menghalangi jalan ke depan, tapi buat kasih kita perspektif, biar nggak nabrak. Kalau atasan nggak mau dikasih masukan, ya siap-siap aja kantornya jalan di tempat, atau malah mundur. Nah, kemudian yang kelima, ini bikin lingkungan kerja yang sehat. Ya, jadi tim yang solid itu bukan karena orang-orang yang jago semua sebetulnya ya, tapi karena ada pemimpin yang bisa bikin kerja menjadi nyaman. Atasan yang baik itu tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda, dan yang paling penting dia tahu bagaimana caranya bikin bawahan nggak kerja dengan rasa takut. Jadi atasan itu kayak suhu ruang gitu ya di kantor. Kalau terlalu dingin, bawahan jadi malas, ya malas gerak. Kalau terlalu panas, suasana kerja jadi nggak enak atau nggak nyaman gitu ya. Atasan yang baik itu tahu gimana bikin lingkungan kerja tetap adem, produktif, dan bikin orang semangat buat berkembang. Nah, jadi kalau kalian kerja di instansi pemerintah, coba pikirin, atasan kalian sekarang lebih banyak kayak chef yang turun tangan di dapur atau cuman sekedar nyuruh-nyuruh? Lebih kayak kapten tim yang bisa dengar masukan atau cuman kayak pelatih yang teriak-teriak doang dari pinggir lapangan? Atau mungkin kalian sendiri adalah atasan? Nah, kalau iya, semoga kalian bisa jadi pemimpin yang lebih baik buat tim kalian. Dan gue pengen tahu juga, menurut kalian ciri-ciri atasan yang baik itu seperti apa sih? Atau mungkin kalian ada pengalaman menarik soal kepemimpinan di tempat kerja kalian. Coba share di komentar ya. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang mungkin juga butuh insight soal kepemimpinan di instansi pemerintah. Sampai ketemu di video selanjutnya.